Teman-teman, kali ini saya punya resep yang agak istimewa karena biasanya hanya bisa dimakan di restoran-restoran Jepang. Tetapi sebenarnya gampang sekali dibuat, yaitu chicken katsu curry rice. Jadi chicken katsu dengan kuah kari yang diberi isian sayuran. Kali ini saya akan membuat karinya dulu. Setelah itu baru kita akan membuat chicken katsunya. Yang pertama, tumis dulu bawang bombay sampai harum dan layu. Kemudian masukkan bawang putih 2 siung, tumis hingga wangi. Sayuran yang dipakai untuk curry rice biasanya berupa wortel yang dipotong besar-besar, kemudian juga kentang yang dipotong kecil. Selanjutnya kita rebus dulu sayuran ini dengan air secukupnya sampai lunak. Nah, sekarang kita lihat wortel dan kentang sudah empuk, sudah lunak. Ini saatnya kita bisa memasukkan bumbu kari. Ya, bumbu kari yang saya pakai ini bumbu kari Jepang yang bentuknya seperti ini. Ya. Nah, ini biasanya bisa dibeli di toko online, toko supermarket besar, atau toko bahan makanan Jepang. Nah, ini kita tinggal masukkan. Untuk takarannya, penggunaannya bisa dilihat di kemasan. Nah, kita biarkan dulu sampai bumbu karinya ini larut, menyatu dengan kuah dari sayuran rebus tadi. Nah, bumbu kari Jepang ini aroma dan bumbu karinya itu lebih lembut daripada kari India. Dan bumbu kari yang dalam bentuk blok ini sudah diberi pengental sehingga tidak perlu lagi menambahkan bahan pengental. Ya, lihat nih, makin lama makin kental. Nah, jumlah bumbu karinya ini bisa disesuaikan dengan selera. Kalau senang dengan yang pekat, kental, dan rasa karinya nendang banget, bisa ditambahkan. Jadi bisa ditambahkan lagi dengan 2 blok. Ya. Nah, kita tunggu sampai semuanya larut dan mengental. Nah, teman-teman, seperti yang terlihat di sini, karinya sudah mengental kuahnya. Nah, bumbu kari yang siap pakai tadi itu ada beberapa jenis. Ada yang sedikit kurang pedas, ada yang medium, dan ada juga yang pedas. Jadi bisa dipilih sesuai selera. Ketika membeli, perhatikan dengan cermat bahan-bahan, ya, komposisi bahan, karena beberapa bumbu kari itu mengandung bahan tidak halal. Jadi tolong diperhatikan dengan cermat. Juga selain itu, mungkin teman-teman pengen tahu apakah bumbu kari ini sudah pas gurihnya, pas asinnya. Semuanya tergantung selera. Kalau ingin sedikit asin, boleh ditambahkan garam. Kalau nggak suka asin, tidak perlu lagi ditambahkan garam. Merica tentu saja tidak perlu, ya, karena kan ini sudah full berisi rempah-rempah. Baunya sudah sangat harum dan enak. Kemudian tahap selanjutnya kita akan membuat
chicken katsu untuk topping dari curry rice ini. Teman-teman, selanjutnya kita akan membuat chicken katsu untuk topping curry rice tadi. Nah, teman-teman perlu menyiapkan daging file ayam bagian dada, karena daging ini lebih juicy dan empuk dan sangat cocok untuk dibuat katsu. Nah, sebelum kita melapisinya dengan tepung, kita kasih garam sedikit supaya ada rasa. Garam, kemudian nah, untuk chicken fillet ini, jika tidak mau repot untuk membuat fillet sendiri, bisa dibeli yang sudah dalam keadaan siap untuk dibikin chicken katsu. Jadi sudah dipotong dalam potongan yang tipis-tipis ya. Ini selanjutnya, nah, kasih garam sedikit, terus jangan lupa juga kasih merica sedikit supaya rasanya sedikit pedas ya. Nah, ini berikutnya sekarang file ayam ini sudah siap untuk kita balut dengan tepung. Ya, ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama kita lapisi dulu ayam ini, file ayam ini ya, yang tadi dibumbuin dengan tepung terigu. Nggak usah terlalu tebal, tipis-tipis saja. Kita balut tipis-tipis dengan tepung terigu supaya nanti lapisan tepung panirnya itu bisa melekat dengan baik. Nah, ini sudah semuanya terlapisi dengan tepung terigu. Selanjutnya kita balut dengan telur, kemudian nanti langsung kita taruh di sini. Nah, tahap berikutnya adalah memanir atau melapisi dengan tepung panir atau tepung roti. Sebaiknya gunakan tepung panir yang putih dan kasar ya, supaya rasanya renyah. Nah, seperti ini. Sambil ditekan-tekan. Semuanya udah terbalut tepung panir. Sama prosesnya, mau lagi satu. Sambil ditekan-tekan supaya breadcrumbnya ini bisa lengket ya, supaya nanti saat digoreng tidak terlepas dari ayamnya. Yang pertama kita lapisi dulu ayam ini, file ayam ini ya, yang tadi dibumbuin dengan tepung terigu. Nggak usah terlalu tebal, tipis-tipis saja. Kita balut tipis-tipis dengan tepung terigu supaya nanti lapisan tepung panirnya itu bisa melekat dengan baik. Nah, ini sudah semuanya terlapisi dengan tepung terigu. Selanjutnya kita balut dengan telur, kemudian nanti langsung kita taruh di sini.
Nah, tahap berikutnya adalah memanir atau melapisi dengan tepung panir atau tepung roti. Sebaiknya gunakan tepung panir yang putih dan kasar ya, supaya rasanya renyah. Nah, seperti ini. Sambil ditekan-tekan. Nah, semuanya udah terbalut tepung panir. Lihat aja kan sama prosesnya. Mau lagi satu. Sambil ditekan-tekan supaya breadcrumbnya ini bisa lengket ya, supaya nanti saat digoreng tidak terlepas dari ayamnya. Nah teman-teman, setelah kita lapisin dengan tepung panir jadinya seperti ini ya. Nah ini tidak bisa langsung kita goreng, tapi sebaiknya diamkan sebentar supaya lapisan telurnya sedikit kering, sehingga nanti saat digoreng bisa renyah, garing ya. Nah teman-teman, kalau ingin menyimpan ini sebagai stok, langsung aja taruh di wadah yang bertutup rapat dan simpan di freezer. Saat akan dimakan tinggal menggoreng saja. Teman-teman, tahap selanjutnya kita menggoreng chicken katsu ya. Gunakan api sedang dan minyak yang bersih. Ini kita goreng, nggak usah terlalu banyak menaruh isi di dalam wajan supaya suhu minyak tidak cepat turun. Nah, sekarang chicken katsu sudah terlihat kuning, merata dan kering. Tandanya sudah siap untuk diangkat. Kita tiriskan dulu. Teman-teman, chicken katsu curry rice. Teman-teman, chicken katsu curry rice sudah siap untuk kita sajikan. Biasanya langsung ditaruh di sebelah nasi putih yang hangat. Ya, kita letakkan di sini. Ya, ini tergantung selera. Kalau mau banyak bisa taruh banyak. Tapi tadi satu resep tadi bisa untuk 4 porsi. Jumlah nasinya juga bisa disesuaikan dengan selera. Ada yang senang banyak nasi, ada yang kurang suka banyak makan nasi. Taruh di sini. Nah, ini biasanya kan dijual di restoran Jepang. Kalau kita mau bisa membuat sendiri dengan cara yang praktis tadi. Oke. Nah, ini kita tambahkan kuahnya. Tambahkan kuahnya supaya nanti lebih enak dimakan dengan nasi. Kemudian tahap terakhir baru nanti kita taruh chicken katsunya. Chicken katsunya kita taruh di atasnya. Jangan lupa teman-teman, chicken katsu dipotong supaya lebih mudah untuk disantap. Sebagai sentuhan akhir, jika suka rasa pedas, boleh ditaburi dengan cabai bubuk ya. Tapi kalau kurang suka pedas, bisa ditiadakan. Oke. Nah teman-teman, chicken katsu curry rice sudah siap untuk kita nikmati. Jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar mengenai resep-resep yang kamu ingin dapatkan dari channel ini. Selamat mencoba!